Selamat pagi 12 IPA 1. Selamat pagi, Mem. Pagi, Mem. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Waduh, mantap. Luar biasa. Cakep semua ini kayaknya ya. Sumringah senyumnya. Oke. Mari kita buka kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa dulu. Minta tolong pimpin doa. Eka Risto, boleh? Boleh jaringan? Eka Risto? Oh, kayaknya ada yang mengganggu. Siapa ini yang boleh pimpin doa? Yang jaringannya bagus, lancar. Cintanya? Boleh, Mem. Ya, minta tolong ya. Sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih ada pada saat ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Saat ini kami akan memulaikan pembelajaran sejarah kami, kiranya Engkau mau menuntun itu, sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami selalu berdoa. Amin. Terima kasih banyak cintanya. Ada yang tidak masuk ini hari? Yang izin? Sakit? Tidak ada pemberitahuan ya di grup? Kayaknya tidak ada. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang untuk sekretaris, ada yang izin atau sakit, boleh chat Japri sama Mem ya. Oke, terima kasih. Ada 16 partisipan ini. Boleh kasih nyala kameranya? Clay, Sion, Via, Romi, dan kawan-kawan. Ya. Oke, semangat. Masih semangat untuk jam ketiga ini? Sudah sarapan belum? Tidak ada yang sarapan ini tadi? Jangan pingsan loh ya. Jangan-jangan ini nanti mau ada yang pingsan, tidak ada yang sarapan ini. Oke, bertahan ya, cari ilmu. Menimba ilmu itu, cari ilmu itu memang sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian nanti. Ya, biar jadi sukses semuanya. Manusia-manusia sukses di masa depan, 12/1, amin. Oke. Selanjutnya, Mem mau tanya ini. Sama seperti yang lalu, Mem mau tanya sama kalian. Kita masih akan membahas mengenai Orde Baru. Sekarang akan ke kebijakan pada masa Orde Baru. Yang kalian ketahui dari kebijakan politik, ekonomi, dan pembangunan pada masa Orde Baru itu apa? Yang kalian ketahui tentang Orde Baru itu apa? Apa coba? Yang kalian pernah tahu tentang Orde Baru? Kalian kan tidak menikmati, tidak lahirnya kalian itu Orde Baru sudah runtuh, ya kan? Generasi milenial kalian ini 2000-an, kelahiran 2000-an. Nah, apa yang kalian tahu tentang Orde Baru dari cerita-cerita orang tua, dari berita di televisi, dari internet? Bagaimana? Oh, Indri jaringannya jelek. Menyesuaikan Indri ya. Apa yang kalian ketahui tentang Orde Baru? Tidak ada ini? Tidak ada yang tahu tentang Orde Baru? Esther, apa Esther? Apa yang kamu tahu tentang Orde Baru, Esther? Putus-putus, Mem. Boleh ulang? Apa yang kamu ketahui tentang Orde Baru? Apa, Dang? Apa yang kamu tahu?
Tentang kebijakan Orde Baru atau apa yang ada di dalam Orde Baru itu apa? Coba yang lain, bagaimana? Pelaksanaan pemilu 1971, Mem. Siapa? Kenapa ada pemilu di 71? Apa yang istimewa? Ada istimewanya atau cuma biasa saja? Oke, baiklah. Nanti kita pelajari ya. Lanjut. Esther sudah menyinggung tentang pemilu tahun 71. Ya, baiklah. Dan sekarang ini dia, Mem kasih lihat. Sudah tampak di layar kalian? Ada. Ada PowerPoint-nya ya. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah ini kalian diharapkan dapat menganalisis kebijakan stabilisasi politik pada masa Orde Baru, kemudian menganalisis kebijakan rehabilitasi ekonomi, menganalisis kebijakan pembangunan, dan seterusnya ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kita akan mempelajari tentang kebijakan politik, ekonomi, pembangunan pada masa Orde Baru. Sekarang Mem ada gambar. Ini bisa terbaca atau tidak? Atau mesti begini? Begini, Jo? Boleh. Boleh. Ya. Kalian pernah melihat gambar seperti ini enggak? Saat-saat kalian SMP barangkali pernah terkenal sekali ini gambar. Tahu artinya ini? Yang ada di gambar Bapak Soeharto ini artinya apa? Ini bahasa ibu dari kampungnya Mem ini. Kalian yang orang Minahasa, tahu enggak ini artinya apa? Nggak tahu, Mem. Enggak tahu sama sekali? Masa le? Apa ini? Ini sepertinya apa? Piye kabare, Bro? Apa kabarnya, Bro? Bro. Iya, itu begitu. Pinter sekali translate-nya. Nah, ini kayaknya enggak tahu ini. Isih penak zamanku toh? Apa ini? Lebih enak zamanku. Siapa ini yang bilang? Siapa ini yang bilang ini? Mantap sekali ya, mau jadi orang Jawa seperti Orang ini. Jawa dia, Mem. Siapa? Ridel orang Jawa dia. Riddle. Oh, boleh Riddle, good. Bagaimana kabarnya, Bro? Masih enak zamanku kan? Kata Pak Harto di dalam foto itu. Menurut kalian bagaimana? Setuju enggak? Apa dengar, Mem? Kecil suara. Oh, berarti begini ya. Setuju enggak dengan apa yang ada di gambar itu? Kalian bisa mengungkapkan pendapat enggak? Bagaimana tentang gambar itu? Enak enggak zamannya Pak Harto? Oh, kalian enggak merasakan sendiri, ya kan? Kira-kira bagaimana? Coba, setahu kalian. Biasa aja. Bagaimana zamannya Pak Harto? Enak enggak? Lebih enak enggak daripada sekarang? Zaman sekarang? Enggak juga. Oke. Oke, enggak juga. Oke, baiklah, tidak juga ternyata Pak Harto. Maaf ya. Lanjut dulu. Nah, ini kita lanjut ke kebijakan stabilisasi politik. Tentang pelaksanaan pemilu. Pak Harto ini sebelum menduduki jabatannya sebagai presiden itu kan kemarin ada terjadi dualisme kepemimpinan nasional sehingga ada dua pemimpin yang saling memperebutkan, bukan memperebutkan. Soekarno waktu itu kekuasaannya sudah melemah. Nah, hadirlah sosok Soeharto. Kemudian akhirnya Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Soeharto dilantik sebagai pertamanya pejabat presiden dulu, baru kemudian dilantik menjadi presiden. Dalam masa-masa awal kepemimpinannya, Soeharto ini melakukan pelemahan terhadap kekuatan-kekuatan
yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Soeharto ini juga memang betul-betul mau mengupas tuntas sampai ke akar-akarnya itu anggota PKI. Jadi memang diberantas semaksimal mungkin PKI itu. Kemudian Soeharto menciptakan kekuatan politik sipil baru. Namanya ini. Tahu tuh ini? Masih ada kan sampai sekarang? Golkar. Dia punya pendukung namanya Golkar, kekuatan politik sipil baru namanya Golkar. Didukung oleh ABRI dan PNS. Sini tuh. Kemudian Soeharto juga melakukan fusi partai. Fusi partai itu artinya penyederhanaan partai. Cuman ada 3 partai politik pada masa Orde Baru. Apa saja itu? Bisa dilihat di dalam layar, P3, Golkar, PDI. Sampai sekarang masih ada enggak itu partai 3 itu? Masih. Masih ya. Kemudian Soeharto juga melarang kegiatan partai politik di tingkat kecamatan dan desa. Sampai ke cabang dan ranting itu enggak boleh, hanya di atas-atas saja. Kegiatan partai politik itu namanya nama kebijakannya itu kebijakan masa mengambang. Ada peristiwa Malari tahun 74, ini peristiwa besar. Peristiwa Malari. Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa menolak kedatangan PM Tanaka, Perdana Menteri Jepang. Setelah terjadinya peristiwa Malari ini, Soeharto mengeluarkan namanya kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi, normalisasi kehidupan kampus namanya. Di dalam kebijakan tersebut, mahasiswa dilarang untuk melakukan demo. Kegiatan mahasiswa hanya difokuskan pada diskusi dan seminar. Mahasiswa kembali ke bangku kuliah, fokus ke cari ilmu, bukan ngurusin politik, begitu katanya. Kemudian ada stabilisasi penyeragaman melalui P4. Nah, ini ideologi Pancasila itu betul-betul ditanamkan pada seluruh lapisan masyarakat. Soeharto juga melaksanakan kebijakan yang namanya duifungsi ABRI. ABRI punya peran ganda. Selain menjaga kedaulatan, kemudian mereka ini juga ikut berperan aktif dalam perpolitikan. ABRI itu terdiri dari siapa? Siapa ABRI? Anggotanya ABRI itu siapa? Tentara, polisi. Tentara dan polisi gabung jadi satu. ABRI namanya waktu Orde Baru. Kebijakan politik luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya Indonesia pernah keluar karena berkonfrontasi dengan Malaysia. Ini akhirnya kembali lagi. Kemudian hubungan dengan Malaysia diperbaiki. Kemudian Indonesia ikut berperan aktif dalam pembentukan ASEAN. Terus perdamaian dunia, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Indonesia juga mengikuti KTT non-blok, kemudian berpartisipasi juga dalam organisasi konferensi Islam dengan negara-negara Islam lain di dunia. Kemudian kebijakan rehabilitasi ekonomi. Upaya pengendalian inflasi. Inflasinya itu sangat-sangat besar. Ketika awal Orde Baru, inflasinya sampai 650%. Yang kedua ada pencukupan kebutuhan pangan dan sandang. Prasarana ekonomi juga direhabilitasi. Kemudian peningkatan ekspor. Nah, ini yang sumber dana yang didapatkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Indonesia itu melakukan penundaan bayar hutang luar negeri dan berusaha mendapatkan pinjaman lagi. Nah, jadi pinjam-pinjam terus masa Orde Baru itu, pinjamannya banyak sekali. Pada masa Orde Baru itu ya memang modalnya dari hasil minjam.
Nah, modal untuk pembangunan nasional itu hasil meminjam. Kemudian ada undang-undang tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru berpedoman pada yang namanya trilogi pembangunan, 3 asas pembangunan, stabilitas politik. Jadi ketika pembangunan itu digalakkan, itu sebelumnya harus ada stabilitas politik. Politiknya itu stabil, tidak ada yang merongrong. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan hasil yang merata. Ini untuk melaksanakan pembangunan, ini dicanangkan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Selama periode Orde Baru itu ada 6 kali Repelita, kan 32 tahun toh. Ini merupakan salah satu pencapaian dalam Repelita, swasembada pangan. Swasembada pangan. Artinya apa kalau swasembada pangan itu? Apa artinya swasembada pangan? Hah? Hasil yang dipanen dari desa begitu. Kemudian yang lain boleh menambahkan swasembada pangan. Swasembada itu apa? Jadi Indonesia bisa apa? Swasembada pangan. Indonesia bisa mencukupi hasil mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ekspor begitu. Ini kebijakan yang dijalankan juga oleh Presiden Soeharto. Ada SD Impres. Kemudian jadi di dalam Repelita itu juga dicanangkan untuk memberantas buta huruf. Di desa bukan hanya di desa, di pelosok-pelosok bahkan negeri, di pelosok negeri itu dibangunlah SD Impres, instruksi presiden. Sampai sekarang ada yang masih berdiri itu SD Impres. Posyandu. Siapa yang masih punya adik balita? Ini posyandu. Ini dari peninggalan dari zaman Orde Baru. Puskesmas yang ada sekarang di tiap kecamatan ada, itu peninggalan dari Orde Baru. Program keluarga berencana sejak Orde Lama sampai sekarang ini. Nah, Indonesia ini memang pertumbuhan penduduknya itu tinggi. Jadi program KB keluarga berencana ini sejak Orde Baru sudah dicanangkan biar bisa meningkatkan kualitas hidup. Sudah. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah Mem sampaikan, Mem sajikan dari PowerPoint tadi? Ada yang masih bingung atau bagaimana? Yuk. Kasih nyala kameranya. Mana ini ya? Tidak ada orang di sini ya. Ayo silakan tanya. Indri? Ya. Silakan. Ada apa dengar? Boleh. Boleh. Indri? Oh, putus-putus. Kasih nyala kameranya dulu, enggak ada muka semua ini, kemana dah? Padahal so cantik, ganteng. Kasih nyala kameranya. Kalau Indri kesulitan jaringan ya? Ada Mem, coba dengar Mem Indri suara. Ayo. Oke. Boleh. Ada keluar tadi Mem. Maaf. Oh, iya Mem. memang. Kan tadi Mem so bahas itu Orba toh. Nah, pada masa baru itu ada atau nanda. Kan
pemerintahnya otoriter. Ada apa? Pada masa Orba itu ada korupsi apa tidak? Kan Korupsi. otoriter. Oh iya, ada korupsi enggak ya? Kira-kira ada enggak ya? Di zaman Orba itu ada korupsi tidak? KKN begitu, korupsi, kolusi, nepotisme, ada enggak kira-kira? Leticia? Ada enggak? Susunya melebar. Leticia, kasih nyala video dong. Ada enggak? Korupsi itu ada tidak ya pada zaman Orde Baru? Kayaknya kok pemerintahannya itu betul-betul tunduk sama perintah atasan begitu, perintah atasan. Tunduk sama satu suara begitu. Bisa enggak ya waktu itu korupsi dilakukan? Ada, Bagaimana? Mem. Ada korupsi ya? Ada kata Leticia. Yang lainnya, Dang? Mana ini cowok-cowok ya? Rom, Riddle sudah ada. Cikwitita, jangan-jangan ini nanti mau tak keluar masuk Cikwitita. Eugenia, ada enggak korupsi? Ada. Ada ya? Ada saja korupsi. Korupsi, kolusi, nepotisme itu merupakan penyakit turunan sejak zaman Hindia Belanda dulu. Sejak Belanda ada di sini. Enggak hilang-hilang sampai sekarang. Pada masa Orde Baru pun, itu keruntuhan Orde Baru, salah satu pemicunya adalah dari korupsi, KKN. Kasus-kasus KKN itu. Begitu tetap ada. Betul sekali. Mantap pertanyaannya Indri. Ada yang lain mau ditanyakan? Cukup? Lanjut ke breakout room ya. Ini Mem ada LKPD yang kalian harus selesaikan, kita diskusikan. Oke? Tunggu. Salah. Boleh? Terlihat? Ada. Nah, piye kabare, masih piye kabare, kalian ditanyain kabarnya terus dari presiden kita. Nah, tugas kalian hari ini adalah diskusi tentang kebijakan masa Orde Baru yang merupakan prestasi dan yang merupakan bentuk penyimpangan. Jadi, di sini ada beberapa kebijakan dari Orde Baru. Itu nanti kalian analisis. Tulis ini prestasi atau penyimpangan. Misalnya dui fungsi ABRI. Ini bentuk prestasi atau penyimpangan. Kasih analisis kalian alasannya apa, begitu. Boleh? Kerja kelompok diskusi ya. Bukan individu ini, kelompok seperti minggu lalu. Oke, kemudian habis itu nanti disampaikan melalui presentasi kelompok. Sudah begitu ya. Boleh ini langsung breakout room ya. Nanti ini kalian bisa unduh di Google Classroom. Ada. Di WA juga ada. Oke. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan tanya sama Mem. Jangan diam saja, Mem tidak tahu. Kalau barangkali kalian ada kesulitan, karena diam saja. Mem ini orangnya tidak peka. Oke. Setia. Room 1 berarti kelompok 1. Room 2 berarti kelompok 2. Begitu. Mem, ini langsung mau jawab sama yang lalu. Iya, langsung didiskusikan. Nanti langsung presentasi, begitu kerja cepat lagi. Oke? Siap? Siap. Berapa siswa ini? Delapan belas dibagi 3 berarti ada 6, 1, 2, 3.
Sion? Sion join kelompok 3. Room 3 Sion. Kenapa kamu ada di sini sendiri? Sion. Oh, masih belum ada ini anaknya kayaknya. Tuh, room 1, kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Seperti kemarin ya. Seperti kemarin, kalian boleh menggunakan internet sebagai bahan rujukan atau modul yang Mem kirim di Google Classroom atau di buku cetak dan lain-lain. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, colek Pak Mem. Ya. Lanjutkan itu habis ini presentasi. Oke? Sudah, Mem yakin kalian bisa itu. Yuk. Room 2. Halo, Halo, room Mem. 2, kelompok 2. Aman toh, Eugenia dan kawan-kawan. Esther, Via, Giovanni. Ih, cewek semua. Mantap kali. Selesaikan ya. Kalau ada kesulitan, colek. Colek Mem maksudnya. Jangan keras-keras kalau nyolek. Oke, Mem. Nah, kelompok 3 di room 3. Oke, Mem. Miss, Sekian, masa cuma Juan. 3 perempuan sendiri, Miss? Nggak coba cari lah ini orang-orang, Miss. Nggak apa-apa, tinggal lanjutkan itu ya. Yang mana Mem mau cari? Ada di WA itu, Mem sudah kasih. Miss, Lihat kalau sama orang kelompok 3, kan yang normalisasi so ada. Nah, terus yang belum itu Realitas so ada. lanjutkan, Berarti oke? Ya, yang itu bisa kembali menjadi anggota PBB. ya itu cari ya. Pokoknya Apa mau cari, Mem? yang ada di situ. Indonesia Nah, kembali menjadi anggota ayo PBB. teruskan, lanjutkan. Kemudian yang lain-lain itu. Pokoknya yang ada di kelompok 3. Itu kan sejelas itu tadi perintahnya ya. Oke? Boleh, Leticia? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, colek Pak Mem. Yang lain cowok-cowok, ini ada satu perempuan, jangan dibiarkan. Kerjasama diskusi yang bagus. Oke. Oke? Yuk. Habis ini presentasi cepat. Sebetulnya ada satu lagi, Sion. Kok nggak tahu itu di mana itu satu anak itu. Iya, Miss. Ya, selamat bekerja.
Romi? Halo Romi? Mem, Emi sudah tak keluar tadi. Romi tak keluar. Iyo, di kelompok 3 kita. Kalau kamu keluar. Ada tak keluar, Mem, lantaran jaringan lalot, no. Hmm. Saya masuk ulang jadi kelompok 3, Mem. Tunggu. Ada tapi cewek di situ, Mem. Cewek. Gimana Ada sih ini? Mem. Tunggu. Oh, ngana ini memang. Ya, Romi leh. Jaringan kok, Mem, no. Oh iya dong. Saya percaya kalau bilang jaringan, Mem. Kong Sion ini pingsan atau bagaimana ya? Gimana, Rom? Aduh. Bukan. Oh iya. Oh. Maaf, Mem Lalot. Bagaimana Eugenia? Mem, ini toh, itu apa kata Esther? Politik luar negeri bebas aktif toh. Indonesia itu mengubah arah politiknya. Waktu Orde Lama itu kan kita Indonesia, bangsa Indonesia cenderung ke blok timur. Waktu Orde Baru itu sudah diarahkan lagi politik luar negeri yang bebas aktif, tidak condong pada blok manapun. Jadi Indonesia boleh kerjasama dengan negara manapun seperti itu tanpa ada keterbatasan. Suka-suka mau kerjasama dengan yang dari negara mana itu boleh, tidak apa-apa, tidak memandang dari blok mana-mana. Terus apa yang mau ditanyakan? Itu menurut kelompok kalian prestasi atau penyimpangan? Apa Esther? Menurut kelompok kalian prestasi atau penyimpangan yang seperti itu? Prestasi, Mem. Boleh. Kemudian ditulis tangan dulu ya. Boleh ditulis tangan dulu. Seperti minggu lalu. Alasannya apa? Nah, kalian jelaskan alasannya apa? Keuntungan, barangkali keuntungan yang didapatkan Indonesia saat menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Atau seperti apa? Begitu. Boleh cari referensi ya? Boleh, Mem, boleh. Yo, Boleh. Eugenia, Mem minta maaf loh ya. Mem kira, kamu bukannya sudah di room 2? Oh Iya, Mem, kita sama udah sekali Mem ini. Oke.
Sudah kembali ke main room. Jir, belum, Mem. Sudah, pasti sudah selesai. Mem yakin itu. Kecil untuk kalian. Halo, Mem. Iya, halo. Ngomong-ngomong, ini nanti presentasinya 3 menit untuk satu kelompok ya. Jadi pokoknya sesuaikan 3 menit saja untuk satu kelompok. Oke? Satu orang saja yang menyampaikan presentasi. Pokoknya yang cepat. Intinya apa, ya itu sampaikan. Sudah masuk ke sini semua? Sudah kembali? Coba kasih nyala kameranya. Halo. Kameranya dinyalakan. Biar tidak hitam putih begini. Angelika, Leticia, Feriska, Yeskiel, Abigail, Via, Mas Vega, Juan Via. Karisto, masih jaringan jelek? Oh iya, Juan. Silakan. So, di sini semua ini. Sudah masuk main room semua? Sudah. Nah, selamat bergabung kembali di main room. Ya, coba yang lain kasih nyala kameranya dong. Sudah cantik, cakep, ganteng, istimewa. Kenapa enggak mau kasih nyala kamera? Mem sudah berulang-ulang kali bilang sama kalian. Percuma mandi pagi-pagi. Kok enggak kasih nyala kamera? Mem enggak tahu wujud kalian sebenarnya. Yuk. Kelompok 1 sudah selesai toh diskusinya. Kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan presentasi? Yang percaya diri ya. Buat sat-set begitu, cepat. 3 menit. Kalau bisa tidak lebih dari kurang dari 3 menit kalau bisa. Cuman 3 yang mau disampaikan? Ayo kelompok 1 tadi. Angelika? Siapa yang mau menyampaikan? Mem belum aku atur sampai situ sih, Mem. Soalnya torong so atur tadi 66 mau buat presentasi. Hei, banyak sekali. Duduh ya. Baca Jo apa yang dituliskan tadi. Yang seadanya. Soalnya kita ada keterbatasan waktu. So mau baca, Mem? Sampaikan. Yang cepat ya, Angelika. Iya, Mem. Nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa, intinya saja. Oke. Yang pertama, dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI ini berbentuk penyimpangan. Dwifungsi ABRI memiliki arti bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Dan yang kedua adalah swasembada. Swasembada adalah bentuk prestasi. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada 1985. Dan yang ketiga yaitu
wajib belajar 9 tahun, dan SD Impres. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memperhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Kemudian SD Impres dibuat untuk membuka akses bagi anak-anak Indonesia agar mendapat pendidikan dengan biaya murah sekaligus pemerataan pendidikan ke seluruh negeri. Presiden Soeharto menginstruksikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membangun sekolah-sekolah dasar di seluruh Indonesia dengan dana APBN. Sekian, terima kasih. Mantap sekali. Kelompok 1, presentasinya diwakili oleh Angelika Moran. Suaranya itu tertata dengan rapi. Aduh, terima kasih banyak kelompok 1. Kerja kerasnya, usahanya. Kemudian kelompok 2. Silakan, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi tadi? Siapa? Kelompok 2. Evgenia, senyum-senyum. Kamu mau maju atau Esther? Apa ini? Girls band-nya ini loh. Siapa yang mau maju? Ketuanya siapa? Ketua. Yang mau bersuara ini siapa? Veriska. Cewek semua. Oh, Veriska, ayo. Silakan. Orang dadapa prestasi karena alasannya pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu salah satu mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno meluncurkan konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan super semar, dia mengakhiri konfrontasi. Apa? Maaf, Mem. Apa, Veriska? Ya, Setelah lanjut. Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan super semar, Kenapa dah? Sudah tahan main ketawa ini Veriska. dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina setelah peristiwa 30 September. Maaf, Mem. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang 2 lainnya apa? Apa yang kelompok 2? Fusi partai ya dengan golongan karya. Fusi partai termasuk prestasi atau penyimpangan? Mana kelompok 2? Minta tolong. Prestasi, Mem. Fusi partai. Penyimpanan. Penyimpanan, maaf. Oh ya, ya. Bagaimana penjelasannya? Alasannya apa? Silakan dipresentasikan. Nah, Mem, orang deh itu dong. Ya, itu juga. Tinggal baca apa yang sudah kalian tulis tadi. Fusi Esther. partai, penyimpangan. Partai politik beserta pemilu 1971 ada 9. Pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan partai politik peserta pemilu menjadi 3 saja. Partai NU
atau Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Muslimin Islam Indonesia, dilebur menjadi P3, Partai Persatuan Pembangunan. PNI, Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, dan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dilebur menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Satu lagi adalah organisasi golongan karya. Fusi partai menjadikan rakyat memiliki keterbatasan dalam kebebasan berpolitik. Partai-partai yang mungkin saja tidak satu paham atau pemikiran terpaksa harus menerima penggabungan dengan partai lain. Mantap sekali. Lanjut yang Golongan karya, bentuk penyimpangan. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan penyokong Orde Baru, PNS, dan ABRI untuk mendukung Golkar. Anggota keluarga dan pensiunan ABRI banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh pada Golkar. Hal ini merupakan suatu penyimpangan karena Soeharto secara sengaja mengerahkan golongan tertentu untuk mendukung Golkar dan Golkar dijadikan sebagai kendaraan untuk melanggengkan kekuasaannya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2 yang ada di room 2 tadi. Diskusinya, kerjasamanya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 yang ada di room 3 tadi. Hanya Leticia yang perempuan. Mana? Leticia ada ini? Ada, Mem. Hai, mantap. Sampaikan itu tiga hasil diskusi kalian tadi. Terdepan ya, Leticia. Mari. Kelompok 3 membahas tentang Indonesia kembali masuk ke PBB. Itu termasuk suatu prestasi karena ketika keluar pada tanggal 1 Januari 1965 karena adanya konflik dengan negara lain yang ada di dalam organisasi PBB, Indonesia pun boleh kembali masuk pada tanggal 28 September 1966 dan itu menghasilkan dampak positif atau keuntungan bagi Indonesia. Beberapa contoh positifnya yaitu pulihnya hubungan Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Filipina, dan sejumlah negara lainnya yang renggang akibat konflik Orde Baru. Dan selanjutnya, PBB memberikan bantuan kepada negara yang boleh menjadi anggotanya. Ada juga PBB yang ikut ambil dalam misi pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Dan yang terakhir, PBB ikut menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Oke, kemudian yang 2 lagi itu normalisasi kehidupan kampus ya kalau tidak salah. Bagaimana itu hasil diskusinya dengan Repolita? Nah, lanjut. Selanjutnya, normalisasi kehidupan kampus. Bentuknya merupakan suatu penyimpangan. Alasannya dengan dikeluarkannya surat keputusan nomor 0156/U/1978 dan surat keputusan nomor 037/U/1979, aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus dihilangkan. Kampus menjadi kawasan steril dari aktivitas politik. Bagi mereka yang nekat untuk terus melakukan pergerakan di ranah politik, maka akan mendapat sanksi atau hukuman, salah satunya dipecat dari status kemahasiswaannya di kampus tersebut. Kebijakan NKK dinilai sebagai pelanggaran HAM untuk berkumpul dan berpendapat. Ditambah, kebijakan ini diberlakukan kepada agen perubah bangsa, mahasiswa Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi demi Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu Repolita bentuk 1-6 merupakan bentuk prestasi. Alasannya, Repolita 1 pada tahun 1969 fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repolita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 dan Repolita 3 pada tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri,
yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Dengan adanya program Repelita ini, bangsa Indonesia melakukan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Hal ini membawa dampak positif bagi rakyat, terlepas dari segala bentuk dampak negatif yang juga mengiringi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kelompok 3 yang dipresentasikan oleh Leticia. Mantap sekali Leticia. Percaya diri ya, kalian semua memang progresnya bagus sekali. Dari yang kemarin presentasi bingung-bingung, ini sekarang sudah oke, mantap. Selanjutnya ini ya, memang menyeragamkan pengetahuan kalian. Jadi di masa Orde Baru kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah itu ada yang berdampak positif, ada yang juga merupakan penyimpangan ya. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok itu tadi ya, seperti normalisasi kehidupan kampus. Nah, itu penyimpangan itu. Mahasiswa kok enggak boleh menyalurkan aspirasinya, mengkritik pemerintah. Diberangus jadinya. Sudah, mahasiswa duduk saja di kampus cari ilmu, begitu kata pemerintah Orde Baru. Kemudian tentang misalnya di fungsi ABRI juga, ABRI ini terdiri dari militer, polisi dan tentara. Itu mereka selain menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan, itu juga mereka boleh berpolitik. Kalau sekarang enggak boleh. Waktu itu ABRI diperbolehkan menjabat sebagai anggota dewan, kemudian jadi gubernur dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kan tidak demikian. Oke, ada yang bisa menyimpulkan untuk diskusi kita hari ini? Kita, Mem. Oke, baiklah Eugenia, silakan. Garis besar hasil diskusi, kebijakan masa Orde Baru ada yang merupakan prestasi dan ada juga yang merupakan penyimpangan. Contoh prestasi, swasembada beras, wajib belajar 9 tahun, politik luar negeri bebas aktif, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan Repelita. Kalau contoh penyimpangan, dui fungsi ABRI, fusi partai, golongan karya, dan normalisasi kehidupan kampus. Gitu. Ya, terima kasih banyak Eugenia. Kalian semua luar biasa hari ini ya. Jadi kalau Mem tanya sama kalian seperti pertanyaan di awal tadi, kebijakan, kalian sekarang sudah mengerti tahu tentang kebijakan-kebijakan yang ada pada masa Orde Baru. Contohnya apa kebijakannya? Kebijakan politiknya apa? Apa kebijakan politik? Kebijakan rehabilitasi ekonomi, pembangunan apa? Itu tadi yang kalian diskusikan itu tadi contohnya. Apa yang kalian diskusikan tadi? Tentang apa? So bingung lagi. Apa Esther? Tadi diskusikan apa Esther? Kalau kebijakan-kebijakan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Begitu itu kebijakan yang ada pada masa Orde Baru, betul sekali. Ada pengakhiran konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian apa lagi? Memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina setelah peristiwa 7 iya, betul. Terus apa lagi? Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Apa lagi? Kebijakan itu tadi seperti dui fungsi ABRI, itu kebijakan politik Orde Baru. Apa lagi selain itu? Ikut serta membentuk ASEAN. Dan lain sebagainya, begitu ya. Sudah. Sekarang kita tutup materi untuk hari ini dengan berdoa. Minta tolong pimpin doa yang jaringannya was-was ini
Kayaknya boleh ini. Cintanya? Tadi Cintanya sudah pimpin doa belum? Oh, maaf. Sekarang lagi ya. Biar komplit. Buka dan tutup. Speaker. Audio Cintanya. Berdoa Cintanya. Audio. Pimpin doa tutup. Nah. Mari kita seluruh dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu, berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pembelajaran sejarah kami pada hari ini dapat terselesaikan dengan segala baik. Sebentar kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, kiranya Engkau mau menuntun itu, sehingga itu dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Cintanya. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Jaga kesehatan, jangan keluyuran. Di rumah saja ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Umur panjang, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Dadah, Mem. Dadah Cinta. Dadah.